أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات مثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghargai pemberian Allah yang sangat berlimpah. Kita masih bisa menghidup udara segar, masih bisa makan makanan halalan thayyibah, kita masih bisa minum minuman yang segar, dan semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sidang Jumat yang berbahagia, pada akhir tahun 2021 ini, marilah kita meniti ke dalam diri. Marilah kita memperhatikan sesuatu yang sudah kita kerjakan selama 1 tahun ini, dan dengan mengenal diri kita, meniti ke dalam diri, mengenal sejati diri kita, kita akan bisa meningkatkan kesadaran, bisa meningkatkan spiritual kita, dan juga kita bisa meningkatkan keinsafan kita. Allah sudah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat. Kami telah menurunkan kepadamu tanda-tanda yang memberikan penerangan, yang memberikan pencerahan. Karena dengan mengalami pencerahan, dengan memahami petunjuk, mereka akan mendapatkan pencerahan. Wa masalam minal ladzina khalau min qablikum. Dan contoh-contoh amsal-amsal dari orang-orang terdahulu sebelum kamu. Wa mau'izatal lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sidang Jumat yang berbahagia, menurut ayat ini Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa kita setiap saat, setiap waktu, kapan saja itu sudah memberikan tanda-tanda atau ayat-ayat yang berupa ayat kauniyah. Oleh karena itu, sebetulnya Allah memberikan tanda atau ayat itu adalah untuk pelajaran, mau'idhah lil muttaqin. Tutupnya ayat demikian, pelajaran bagi orang-orang yang muttaqin. Karena apa? Karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kadang hanya manusialah yang memberikan judul suatu peristiwa. Kalau tahun 2014 itu Gunung Kelut meletus, Gunung Kelut erupsi dengan hujan abu di mana-mana. Itu orang mengatakan itu musibah. Tetapi setelah tahun 2021
Di sana tanaman subur, hasil wortel, hasil stroberi, hasil sayur-sayuran membaik. Kemudian orang memberikan judul itu berkah. Oleh karena itu, semua itu sebenarnya baik sebagai tanda yang seharusnya yang dekat gunung berapi di puncak itu adalah untuk bertani, kemudian kediamannya agak jauh dari puncak sehingga kalau ke puncak itu hanya bertani. Ini pelajaran. Tapi kalau di dekat puncak untuk kediaman, untuk domisili, ya akhirnya kurang kecerdasan, sehingga kalau ada malapetaka bukan salahnya Allah, tapi itu adalah sebuah peringatan. Maka kita juga diingatkan dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Hai manusia, yang diseru di sini adalah manusia. Menurut ilmu nausyarah, ya hai ayuha, manakah dia? An-nasu, manusia-manusia. Telah datang kepadamu mau'izah, pelajaran birabbikum, dari Rabbmu. Rabbun, Rabbi itu adalah pemelihara, biasa diterjemahkan dengan Tuhan. Wasifa'u lima fisudur, dan obat bagi penyakit yang ada di sudur, wauda warahmah, dan petunjuk serta rahmat kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kita memahami dari ayat ini bahwa kita selaku manusia ini sudah diberikan tubuh yang sempurna, pikiran yang sempurna, jiwa yang sempurna, dan tubuh punya makanan yang berupa materi, karena tubuh ini terdiri dari materi. Dengan pikiran, bagi kita yang mukmin, ya makanannya adalah makanan yang pikiran yang positif-positif. Sedangkan makanan jiwa itulah yang bisa mencerahkan. Makanan jiwa itu hanya bisa dilihat dengan mata kolbu. Kalau makanan fisik kita makan dengan mulut, tapi yang makanan jiwa untuk pencerahan itu harus kita membuka mata kolbu, membuka nurani kita, supaya bisa mendapatkan pencerahan atau tanda-tanda atau ayat-ayat dari Allah yang berupa ayat kauniyah maupun ayat kauniyah. Ayat kauniyah yang berupa surah Al-Quran 114 surat, 6.236 ayat dan 30 juz. Sedangkan ayat kauniyah kapan saja, di mana saja dalam kehidupan ini kita belajar di sekolah kehidupan. Karena itu jiwa itu tempat rasa. Dalam jiwa ada sudur atau kesadaran. Dalam sudur ada kolbu sebagai detektor dan bisa memfilter mana perkataan dan perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Dalam kolbu ada fuad atau nurani, disitulah yang berfungsi, dan dalam fuad itu ada nur cahaya ilahi. Sila cuma yang berbahagia. Makanan jiwa harus kita peroleh daripada kita mendapatkan pelajaran petunjuk Allah. Apapun yang menimpa kita, baik itu yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, itu adalah sebagai pesan. Walaupun itu tidak menyenangkan, kalau kita mengerti ada pesan apa nih dari Allah, ada pelajaran apa ini dari Allah, karena kita selaku orang mukmin, selaku orang bertakwa, adalah semua adalah menjadi pelajaran. Bisa mengambil contoh, setiap orang yang bisa mengelola setiap kejadian yang tidak menyenangkan itu sebagai kasih sayang, maka disitulah akan mendapatkan pencerahan. Maka sejak manusia mengalami peningkatan kesadaran, akan mendapatkan pencerahan dan menimbulkan suatu perubahan pandangan di dalam dirinya secara otomatis. Karena orang yang beriman itu secara otomatis, kalau lihat di jalan ada duri, otomatis seorang beriman mesti menyingkirkan sesuatu yang merintang di jalan itu. Karena kalau sudah melakukan suatu tindakan tertentu untuk mengalami suatu pengalaman spiritual tertentu, jadi sebetulnya pencerahan itu harus dimulai dengan mengalami suatu pengalaman spiritual tertentu sebagai bentuk daripada keimanan itu. Maka
UNESCO memberikan 4 pilar dalam arti pembelajaran, dan nanti kita selaku mukmin bisa kita manfaatkan. Apa itu? Yang pertama adalah lining tuno. Kita harus belajar mengerti ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Allah, apa yang diuswatun hasanahkan oleh Rasulullah. Kalau kita sudah mengerti, kita menginjak yang kedua adalah lining tudu. Kita harus mengalami, kita harus melakukan. Beragama itu praktikum, tidak hanya teori, tapi melakukan. Siapa yang mengalami, disitulah mendapatkan sekolah kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya. Maka dia akan mengenal dirinya. Kalau kita bercermin di kaca, mungkin waktu muda dengan bercermin sekarang sudah berbeda, dan itu hanya casing kita ini. Siapa sebenarnya kita adalah jiwa kita ini. Maka jiwa perlu mendapatkan nutrisi atau makanan. Dan yang ketiga adalah learning to be. Kita akan menjadi orang yang insaf, orang yang sadar, orang yang bermanfaat di lingkungan kita, sehingga kita dengan keinsapan yang tinggi, kesadaran yang tinggi, kita meningkat menjadi learning to live together. Bersama kita sudah ada dalam ketakwaan, keislaman, dan kita sudah hablum minallah dan hablum minannas, learning to live together. Kalau kita sudah vertikal dengan Allah, kita sudah bisa menginstal kasih sayang, maka Allah akan memberikan petunjuk pada kita. Misalnya, kalau kita mau mengadakan rapat, membaca Bismillahirrahmanirrahim oleh MC dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau semua peserta rapat ini menyadari bahwa Allah Maha Pengasih Penyayang, maka dalam rapat itu tidak ada gontok-gontokan, tidak ada pertentangan, tidak ada eyel-eyelian, tidak ada debat sama sekali, karena sudah berkasih sayang. Maka kalau kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kita harus tahu ada energi, anak vibrasi, getaran itu, sehingga bisa kita ambil daripada hikmah itu, sehingga kita dalam forum yang MC sudah membuka dengan basmalah, harusnya kita harus berkasih sayang satu dengan yang lain. Ikhwatin yang berbahagia, maka Allah sudah memberikan kehidupan ini, dan oleh karena itu harus kita syukuri. Apapun sisa umur kita menginjak tahun 2022 ini, mari kita meniti ke dalam diri, mengenal diri kita sejati, manakah yang perlu makanan. Kalau tubuh kita sudah sering ke kuliner, pikiran perlu kita bersihkan yang kotor-kotor, supaya tidak ada virus-virus spiritual yang akan menghambat daripada pertumbuhan rohani kita. Yang ketiga, jiwa kita, mari kita tumbuhkan jiwa kita untuk mendapatkan kesejukan di dalam, karena kalau sudah sejuk di dalam akan melihat sejuk di luar, kalau sudah bersih di dalam akan melihat bersih di luar, kalau sudah tentram di dalam, sudah damai di dalam, melihat di luar tetap damai dan sejuk juga tentram. Demikian yang sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin aminin wa ja'alana wa iyyakum bi sumratihi ibadihi sholih.